Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan perkembangan Pi Network step by step menuju ke Open Mainnet. Di sini ada beberapa macam informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network sebelum memasuki fase Open Mainnet. Ada 5 langkah. Dan silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar rekan-rekan tidak gagal paham. Nah, lagi-lagi di sini ada informasi yang dikutip oleh hokenews.com berkaitan dengan 5 poin penting pionir jaringan Pi yang harus tahu menuju ke Open Mainnet ya. Jadi di sini ada 5 poin penting untuk para pionir semuanya sebelum memasuki Open Mainnet. Nah, di sini jaringan Pi memang sangat fenomenal sekali dan dinantikan segera Open Mainnet, dan bahkan banyak juga para kalangan komunitas yang mengharapkan Open Mainnet terjadi 28 Juni 2023 atau pada hari Pi yang kedua, tentu dengan harga di atas 314 US dollar sampai dengan 300.000 dolar atau 4,8 miliar, harga yang tidak masuk akal. Nah, kemudian di sini ada 5 poin penting yang bisa dikatakan ini wajib untuk rekan-rekan ketahui ya. Nah, yang pertama di sini peluncuran Open Mainnet memang merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan jaringan Pi. Di mana untuk peluncuran Open Mainnet adalah cara atau acara yang ditunggu-tunggu oleh para pionir global di seluruh dunia agar Pi Network memang diakui sebagai mata uang digital terdesentralisasi. Kemudian pada fase ini Pi Network akan meluncurkan jaringan utama yang akan menjadi fondasi ekosistem Pi Network yang lebih luas. Pada fase Open Mainnet, pionir dapat mengharapkan peningkatan fitur fungsionalitas yang sangat signifikan. Kemudian fitur dan peningkatan baru diperkenalkan akan membawa pengalaman para pengguna untuk tingkat yang lebih tinggi. Kemudian di sini para pionir juga dapat memanfaatkan aplikasi layanan dan juga opsi pembayaran yang terintegrasi dengan jaringan Pi Network. Dan ini juga membuka peluang baru bagi para pengguna untuk mengelola aset digital mereka dengan lebih efisien dan berpartisipasi dalam ekonomi dunia baru yang lebih bersifat terdesentralisasi. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah persiapan migrasi ke Open Mainnet. Sebagai pionir jaringan Pi, bersiap untuk bermigrasi ke Open Mainnet memang merupakan langkah penting yang harus dipertimbangkan. Migrasi melibatkan perpindahan dari fase percontohan sebelumnya ke jaringan utama yang akan datang. Untuk memastikan kelancaran migrasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan disiapkan oleh para pionir. Yang pertama, syarat untuk bisa melakukan migrasi. Pionir perlu memahami syarat terkait dengan migrasi Open Mainnet, termasuk KYC. Jadi rekan-rekan dipastikan harus melewati proses KYC sebelum menuju ke migrasi dan memiliki saldo di available balance. Nah, kemudian di sini perhatikan waktu peluncuran. Pionir harus memperhatikan informasi terbaru tentang waktu kapan akan terjadi Open Mainnet yang akan diumumkan langsung oleh pihak core team. Nah, dengan mengetahui kapan akan Open Mainnet, pionir bisa mempersiapkan dengan matang. Dan jangan lupa rekan-rekan juga harus mengamankan akun rekan-rekan semuanya. Yang paling penting untuk akun Facebook, rekan-rekan jangan lupa disetting untuk verifikasi 2 langkah ya, agar tidak bisa dihacker oleh orang-orang lain atau agar akun rekan-rekan itu aman, karena di sini untuk verifikasi Facebook sangat tersinkron dengan aplikasi Pi Network dan aplikasi yang lainnya. Jadi pastikan untuk akun Facebook rekan-rekan itu sudah diverifikasi Google Authenticator ya, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu ya sangat penting sekali. Kemudian di sini juga ada pencadangan dan pemulihan. Nah, ini adalah untuk keamanan dan terlibat dalam komunitas. Kemudian yang nomor 3 di sini ada fitur dan fungsi baru pada saat Open Mainnet. Dengan Open Mainnet, Pi Network akan memperkenalkan fitur fungsi baru meningkatkan pengalaman yang lebih baik. Pionir bisa memahami perubahan dan bersiap menerima fitur yang ditawarkan. Kemudian berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jelas kecepatan dan scalability. Open Mainnet bisa memberikan peningkatan kecepatan transaksi scalability. Kemudian pionir akan melihat peningkatan signifikan dalam waktu yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi dan menerima konfirmasi. Dan ini juga memungkinkan untuk mengirim dan menerima Pi lebih cepat ya. Kemudian di sini juga ada opsi pembayaran tambahan. Pada saat Open Mainnet,
Kemungkinan ada opsi pembayaran tambahan yang dapat digunakan dengan Pi Network, dan ini juga dapat mencangkup integrasi dan juga penyedia pihak ketiga pengembangan ekosistem keuangan terdesentral dalam jaringan Pi. Kemudian para pionir juga harus memahami pembayaran baru ini dan tetap mengikuti perkembangan terkait dengan manfaat secara maksimal ya, untuk memanfaatkan secara maksimal. Kemudian juga ada keamanan yang ditingkatkan dan pengembangan aplikasi dan ekosistem. Yang pasti di sini ketika Open Mainnet akan membuka peluang bagi para pengembang untuk membangun aplikasi dan layanan ekosistem dalam jaringan Pi. Pionir juga bisa mengharapkan peningkatan jumlah aplikasi beragam para pengguna dalam jaringan Pi Network, dan juga perkembangan ekosistem ini akan membantu para pionir memanfaatkan aplikasi layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Intinya di sini ketika Open Mainnet akan datang, nah ini juga akan menarik para investor asing atau bisa menarik para pihak ketiga, developer, para pengembang-pengembang untuk ikut bergabung dengan jaringan Pi, dan juga menyediakan layanan-layanan untuk para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Kemudian di sini yang nomor 4 ada keamanan dan perlindungan aset digital yang harus rekan-rekan perhatikan. Dalam konteks ini keamanan memang sangat penting sekali. Nah, di sini Anda harus memahami pentingnya menjaga keamanan akun Anda, melindungi aset Anda dengan lebih baik. Kemudian berikut ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang paling penting adalah frasa sandi atau kata sandi harus kuat ya. Dan jangan sampai rekan-rekan berikan kepada orang lain. Dan juga di sini ada autentikasi faktor 2 langkah yang tadi sudah saya sebutkan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa di googling saja cara mengaktifkan faktor autentikasi 2 langkah atau bisa menggunakan aplikasi Google Authenticator. Dan disitu memang aplikasi yang dimaksudkan untuk keamanan. Dan ketika nanti rekan-rekan contoh misal akan login ke Facebook, ketika rekan-rekan sudah mengkaitkan dengan autentikasi 2 langkah, rekan-rekan akan dimintai kode 6 digit angka dalam waktu kurang dari 30 detik ya, dan kode tersebut hanya ada dalam handphone rekan-rekan semuanya. Jadi itu sudah dipastikan aman ya. Itu adalah paling penting, adalah rekan-rekan wajib untuk mengautentikasi aplikasi-aplikasi yang penting, yaitu menjadi aplikasi autentikasi 2 langkah ya, atau dikaitkan dengan Google Authenticator, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga harus mewaspadai phishing dan lain-lain, dan juga pembaharuan perangkat lunak, verifikasi data pribadi. Kalau kita lihat di sini, keamanan memang sangat penting sekali. Dan apakah benar Pi Network benar-benar memiliki nilai atau harga di atas $300 atau sampai 4,8 miliar? Yang pasti di sini ya, kalau harga nanti rekan-rekan akan shock ketika melihat harga yang sebenarnya ketika Open Mainnet. Yang pasti rekan-rekan tinggal jangan lupa selalu klik tombol petirnya, jedar, dan jedor. Dan juga tinggal dilengkapi saja ya, terutama bagi yang belum KYC ya, tinggal rajin-rajin saja masuk aplikasi Pi Browser dan menerima undangan KYC. Kemudian di sini juga ada peran dalam komunitas dalam kesuksesan Open Mainnet Pi Network. Memang tidak bisa dipungkiri untuk komunitas Pi Network sudah lebih dari 50 juta manusia atau 50 juta akun, dan di situ juga bisa memberikan kekuatan super untuk bisa mendesak core team agar segera melakukan fase Open Mainnet. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu informasi yang disampaikan oleh hokenews.com berkaitan dengan 5 hal penting sebelum menuju ke fase Open Mainnet. Dan intinya rekan-rekan tinggal diamankan saja akun rekan-rekan ya. Nanti bisa ketik saja dalam YouTube cara menambahkan Google Authenticator dalam aplikasi-aplikasi ya, agar aplikasi-aplikasi rekan-rekan itu aman 100% dan tidak terkena atau bisa meminimalisir terhadap serangan phishing dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.